Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi ayah bunda. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa patuhi protokol kesehatannya. Pembelajaran hari ini kelas 4 SD, tema 8, daerah tempat tinggalku, subtema 1, lingkungan tempat tinggalku, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita sama-sama membaca doa ya, bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bi islami dinna wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Yuk, sebelum kita mulai, persiapkan buku serta alat tulisnya ya. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan kegiatan menyanyikan lagu daerah, siswa dapat menyanyikan lagu dengan tempo dan tinggi rendah yang tepat. Yang kedua, dengan kegiatan mengidentifikasi tinggi rendah nada pada teks daerah, siswa dapat mengetahui tinggi rendah nada pada lagu. Yang ketiga, dengan kegiatan membaca cerita fiksi, siswa dapat mencermati tokoh-tokoh cerita. Yang keempat, dengan kegiatan menceritakan kembali cerita fiksi, siswa dapat menceritakan tokoh-tokoh pada cerita fiksi dan bercerita dengan benar. Dengan kegiatan mencari tahu jenis-jenis cerita fiksi dan menyebutkan contoh-contoh cerita fiksi. Berikutnya, dengan mengidentifikasi jenis cerita fiksi, siswa dapat menjelaskan jenis cerita fiksi yang dibaca. Yang ketujuh, dengan mendorong meja, siswa dapat mengetahui perubahan gerak akibat gaya. Berikutnya, yang terakhir, dengan menulis hasil percobaan, siswa dapat menyajikan hasil percobaan yang dilakukan tentang pengaruh gaya dengan gerakan dengan benar. Tema 8, subtema 1, pembelajaran 2. Yang pertama, pembelajaran IPA tentang menghubungkan gaya dengan gerak pada peristiwa di lingkungan sekitar. Yang kedua, SBDP, mengetahui tanda tempo dan tinggi rendah nada. Yang ketiga, bahasa Indonesia yang mencermati tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Pembelajaran pertama, SBDP. Nah, anak-anak, di mana kamu tinggal? Apakah kamu mengenal lagu daerah
di lingkungan tempat tinggalmu. Keluarga besarku berasal dari Papua nih. Di lingkungan tempat tinggalku ada beberapa daerah lagu yang sangat terkenal. Nah, aku, ayah, dan ibuku senang menyanyikan lagu daerah. Apa lagu daerah yang sering aku nyanyikan bersama keluargaku? Nah, Edo di sini mendapatkan tugasnya anak-anak untuk menyiapkan sebuah lagu daerah. Lagu tersebut dinyanyikan di depan teman-teman sekelasnya. Edo dan keluarga berasal dari Papua. Edo teringat lagu daerah di lingkungan tempat tinggalnya di Papua. Edo akan menyanyikan lagu dari Papua yang berjudul Yamko Rambe Yamko. Nah, anak-anak, kita simak nyanyi Yamko Rambe Yamko. Temponya sama dengan 104, 4/4, agak cepat. Lagu daerah dari Papua. Nah, anak-anak, yuk kita nyanyi sama-sama ya. Yamko Rambe Yamko. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe. Hey, Yamko Rambe Yamko, Aronawa Kombe. No kide kubana koko beto yumano bunga awe ade. No kide kubano bubu buke yumano awe ade. Honke 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 riro, honke jambe jambe riro. Honko honke honke giro, honke riro, honke jambe jambe riro. Yumano bunga awe ade. No kide kubeno bubuka yumano bunga awe ade. Honke 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 riro, honke jambe jambe riro. Honko honke honke riro, honke riro, honke jambe jambe riro. Nah, itu tadi lagu Yamko Rambe Yamko. Nadanya agak cepat ya anak-anak ya. Nanti anak-anak bisa berdiskusi dengan kedua orang menyanyikan Yamko Rambe Yamko nih anak-anak. Nah, di sini Edo berhasil nih menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko dengan baik. Nah, di sini Edo sudah menyanyikan dengan tinggi rendahnya nada. Nah, mari mengingat kembali nih tentang tempo dan tinggi rendah nada. Tempo adalah cepat lambatnya lagu dinyanyikan. Tempo dibedakan menjadi 3 macam ya anak-anak, yaitu tempo cepat, tempo sedang, dan tempo lambat. Pemilihan tempo dalam satu lagu harus disesuaikan dengan isi lagu. Sebagai contoh, lagu yang menggambarkan keriangan biasanya menggunakan tempo cepat ya anak-anak.
Lagu untuk menidurkan bayi biasanya menggunakan tempo sedang ataupun tempo lambat. Sementara tinggi rendah nada merupakan cara menyanyikan lagu sehingga menghasilkan nada tinggi ataupun nada rendah sesuai dengan notasi lagu. Berikut urutan tinggi rendah nada yang disebut tangga nada dengan notasi angka dan notasi balok. Nah, lihat anak-anak, kalau misalnya rendah, di sini do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau rendah ada titiknya di bawah. Sedangkan kalau sedang, do, re, mi, fa, sol, la, si, do nya atau 1 sampai 7 tidak ada titik sama sekali. Nah, sedangkan tinggi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do atau dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada titiknya di atas ya anak-anak ya. Anak-anak bisa membedakannya dengan do sama dengan G. Nah, anak-anak bisa lihat di layar kaca anak-anak ya. Jadi, semakin ke kanan, nada semakin tinggi. Sebaliknya anak-anak, semakin ke kiri, nada semakin rendah. Nada bertitik di bawah berarti nada rendah. Nada tidak bertitik berarti nadanya sedang anak-anak. Dan nada bertitik di atas berarti nada tinggi. Nada yang bertitik di bawah disebut tangga nada oktav rendah. Nada-nada yang tidak bertitik disebut tangga nada oktav sedang. Dengan nada-nada yang bertitik di atas disebut tangga nada oktav tinggi. Tangga nada adalah urutan yang disusun secara berjenjang nih anak-anak. Susunan nada yang berurutan naik atau turun disebut dengan tangga nada. Tentu saja jarak antara nada yang berurutan itu naik atau turun turun tertentu pula. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sama 1 atas titiknya. Atau kalau misalnya nadanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, seperti itu ya anak-anak ya. Berikutnya, pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, ayo kita membaca cerita rakyat berikut ini nih. Adalah Kasuari dan Dara mahkota. Kasuari memiliki badan besar dengan sayap lebar. Dia mampu terbang tinggi. Namun, Kasuari amat serakah. Dia memetik banyak sekali buah yang telah masak. Buah-buahan itu disembunyikan di bawah sayap sehingga burung-burung lain tidak kebagian. Burung-burung lain mengetahui keserakahan Kasuari. Oleh karena itu, tidak seekor burung pun mau berteman dengannya. Meski demikian, Kasuari tidak memedulikannya nih anak-anak. Lama-kelamaan, Kasuari semakin serakah. Tidak hanya buah-buahan di pohon saja yang diambilnya, tetapi juga buah-buahan yang jatuh ke tanah. Burung-burung lain pun jengkel ya anak-anak. Mereka mencari cara agar Kasuari sadar dari sifat serakahnya. Nah, bagaimana jika lomba terbang? Siapa yang mampu terbang tinggi dan paling jauh? Dialah pemenangnya. Kalau Kasuari kalah, dia tidak boleh mencurangi kita lagi. Usul Dara mahkota. Siapa yang bisa melawan Kasuari? Badannya besar, sayapnya lebar. Sekali mengepak sayap, dia pasti bisa terbang jauh. Kita tidak akan menang, jawab Pipit pesimis. Nah, ingat anak-anak, kita harus menggunakan akal nih. Serahkan semua kepadaku. Aku akan melawan dalam perlombaan ini, kata Dara mahkota sambil tersenyum. Dia berusaha meyakinkan teman-temannya.
Teman-teman Dara mahkota saling berpandangan. Mereka bertanya-tanya dalam hati, mungkinkah Dara mahkota yang bertubuh kecil dapat mengalahkan Kasuari yang besar? Dara mahkota menyampaikan tantangannya kepada Kasuari. Kasuari menyetujui tantangan Dara mahkota. Saat pertandingan tiba, semua burung hadir untuk menyaksikan. Dengan sombongnya Kasuari menertawakan Dara mahkota. Sudahlah, kamu menyerah saja daripada mendapat malu, ejek Kasuari. Sombong sekali anak-anak ya. Nah, kita lanjut lagi. Dara mahkota bergeming. Siapa yang tertawakan? Belakangan dia yang menang, sahut Dara mahkota. Kasuari dan Dara mahkota pun bertanding. Mereka melesat dengan kencang. Kasuari terbang cepat sekali. Sesekali Kasuari menoleh Dara mahkota yang berada di belakangnya. Dia takut jika Dara mahkota menyusulnya. Saat asik menoleh, tiba-tiba brak! Kasuari menabrak batang pohon. Sebelah sayapnya pun patah. Semua yang hadir tertegun. Tetapi Kasuari tak mau menyerah. Dia berusaha bangkit dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Sayapnya itu terus terjatuh dan menggelepar ke tanah. Sementara itu, Dara mahkota terus melesat jauh meninggalkan Kasuari. Kasuari hanya dapat memandang Dara mahkota dengan rasa malu. Sekarang dia baru tahu rasa menjadi makhluk lemah. Selama ini dia selalu merasa menjadi burung yang paling hebat. Namun dalam sekejap dia tidak mampu terbang lagi. Beberapa burung lain turun ke tanah. Mereka membantu Kasuari. Kasuari semakin malu karena selama ini dia telah mencurangi mereka. Sejak saat itu Kasuari sadar dan mengubah perilakunya. Namun sayang sekali, sejak saat itu pula Kasuari tidak bisa terbang lagi. Dia harus mencari makan di tanah. Cerita ini disadu dari Dianka, 100 cerita rakyat Nusantara Jakarta, Buana Ilmu Populer 2014. Nah, pada pembelajaran 1 telah dijelaskan nih anak-anak bahwa cerita asal mula Saga Warna merupakan cerita fiksi. Cerita yang diceritakan ibu guru di atas juga merupakan cerita fiksi nih anak-anak. Nah, nanti anak-anak akan melakukan kegiatan berlatih ya di tugas tema berikut ini, dan ibu akan melanjutkan pembelajaran ketiga. IPA. Nah, lihat anak-anak, masih lanjut dengan cerita Kasuari ya anak-anak. Kasuari dan Dara mahkota dalam cerita di depan memiliki sayap untuk terbang lebih cepat. Mereka dapat menuju tempat tertentu. Demikian juga dengan manusia. Manusia seringkali menggunakan sarana transportasi seperti sepeda motor, mobil, pesawat, dan kapal untuk menuju tempat tertentu. Nah, pulang sekolah, Edo mengendarai sepeda nih anak-anak. Di jalan cukup ramai. Edo mengurangi kekuatan saat mengayuh sepedanya. Laju sepeda menjadi lambat di jalan lenggang. Edo menambah kekuatan saat mengayuh sepeda. Laju sepeda menjadi cepat. Kekuatan mengayuh memengaruhi laju sepeda. Saat Edo mengurangi kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah mengurangi gaya. Sepeda pun bergerak lambat atau pelan. Sebaliknya, saat Edo menambah kekuatan dalam mengayuh sepeda, Edo telah menambah gaya. Sepeda pun bergerak cepat. Nah, demikian gaya berpengaruh terhadap gerak benda. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat tentang gaya dan gerak? Nah, pembelajaran 1, Bu Rahma sudah menjelaskan ya tentang gaya dan gerak.
Nah, anak-anak waktu itu juga pernah membuat percobaan tentang mendorong meja sendiri dan mendorong meja sendiri lalu menarik meja tersebut ya. Kita sudah berlatih di tema pembelajaran ke-7 ya anak-anak ya. Nah, cukup sampai di sini Bu Rahma menjelaskan tentang tarik dorong meja secara sendiri dengan kekuatan penuh ya anak-anak ya, tentang gaya dan gerak pada pembelajaran 1. Anak-anak bisa melihat pembelajaran 1 ya. Dan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Kita akan lanjut ke tugas tema. Tugas tema berikut ini, sebelumnya kita persiapkan buku serta alat tulisnya ya anak-anak ya. Yang pertama, SBDP. Anak-anak bisa menyanyikan lagu Yamko Rambe Yamko, boleh divideokan lalu dikirim ke WhatsApp grup ya anak-anak ya. Nah, yang kedua, pembelajaran IPA. Yang pertama, apa perbedaan yang kamu rasakan saat mendorong meja sendiri dan berdua? Waktu pembelajaran kemarin itu tema 7, anak-anak mendorongnya meja sendiri ya. Nah, sekarang anak-anak bisa melakukan percobaan berdua bersama keluarga, bisa adik atau kakak. Yang kedua, bagaimana pergerakan meja saat didorong sendiri dan berdua? Yang ketiga, apa kesimpulan dari percobaan ini? Maksudnya percobaan tentang pergerakan tarik dorong meja ya anak-anak ya. Nah, yang ketiga, pembelajaran bahasa Indonesia nih anak-anak. Anak-anak bisa melihat di layar kaca anak-anak. Lihat, ayo berdiskusi. Carilah informasi tentang jenis-jenis cerita fiksi berikut. Nah, lihat. Yang A, cerita jenaka adalah apa? Titik-titik. Contohnya apa? Yang B, myth adalah apa? Contohnya apa? Titik-titik ya anak-anak ya. Yang ketiga, fabel. Nah, waktu itu fabel juga Bu Rahma telah menjelaskan nih. Fabel adalah titik-titik. Contohnya apa? Yang keempat atau D, legenda. Legenda juga Bu Rahma telah membahas ya di tema 7 pembelajaran 2. Legenda adalah titik-titik, contohnya titik-titik. Yang E atau yang kelima, saga. Saga adalah apa? Titik-titik, contohnya titik-titik. Yang keenam, tentang cerpen. Cerpen adalah titik-titik, contohnya titik-titik. Nah, cukup sekian tugas tema hari ini ya. Untuk pembelajaran SBDP, Ibu ingatkan sekali lagi, boleh kalian divideokan dengan sekreatif mungkin, lalu kirim ke WhatsApp grup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.